Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam wawancara yang eksklusif ini. Di samping saya ini ada Mas Bambang Tri yang sekarang sedang menjadi sorotan, karena Mas Bambang ini membuka kedok presiden kita bahwa ijazah SMA-nya itu bukan ijazah asli, dan tentu saja ini menggemparkan buat kita semuanya. Saya sendiri bertanya-tanya nih Mas Bambang, kok apa betul gitu? Kan ini suatu kejadian luar biasa. Dari tahun 2014 sampai sekarang itu tidak pernah terdengar hal itu, tiba-tiba sekarang meledak. Sebetulnya pada saat Mas Bambang membuat undercover pertama, itu sudah disinggung saya kira barangkali ya. Nah, saya menjadi tertarik untuk mewawancarai Mas Bambang, dan terima kasih sekali Mas mau untuk bicara kita berdua ini. Apa betul hal itu? Hal ini kan sangat luar biasa bagi kita rakyat Indonesia, karena kita mengalami suatu kebohongan bertahun-tahun tanpa ada yang bisa membuktikan bahwa itu istilahnya palsu gitu ya. Nah, mungkin Mas Bambang bisa jawab ya, apa benar ini semuanya? Oke, terima kasih Pak Indra Adil. Jadi saya senang bertemu dengan Bapak orang yang saya kenal pertama sebagai aktivis dari IPB yang pernah juga dipenjara oleh Pak Harto waktu itu, dan saya kenal juga sebagai penulis novel yang fenomenal, Lady Di Conspiracy, ya, yang bestseller waktu itu saya tahu. Nah, pertama saya sampaikan terima kasih juga atas perhatian Bapak kepada saya, sehingga susah-susah Bapak mencari saya dan menemui saya untuk wawancara ini. Terima kasih untuk wawancaranya dengan saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah benar bahwa kita punya presiden yang ijazah SMA-nya tidak memenuhi syarat, gitu. Ya itu memang betul, itu fakta Pak. Dengan penelitian saya yang panjang, gitu, hati-hati sekali, sehingga sekarang ini saya tahu semua, gitu, bagaimana itu terjadi, orang-orang yang terlibat siapa, terus teknisnya bagaimana, termasuk bantahan-bantahan mereka yang dikeluarkan belakangan ini. Saya ketawa aja mendengar bantahan mereka. Misalnya hari ini ada orang yang berakting sebagai namanya Joko Wahyudi. Ya, saya Joko Wahyudi, nomor seri ijazah saya 008106, gitu. Sementara Bambang Tri menuduh nomor seri ijazah saya 008112, padahal yang itu adalah miliknya Pak Joko Widodo, gitu ya. Nah, ini jawabnya gampang. Ya, saya pastikan orang ini bukan Joko Wahyudi, karena saya tahu fotonya Joko Wahyudi, tapi nggak saya buka sekarang, nanti di pengadilan, gitu loh. Mas Bambang sudah akan ke pengadilan, maksudnya dalam pembuktian itu? Iya, karena saya sidang pertama nanti tanggal 18 Oktober Pak, minggu depan ya. Nah, saya berterima kasih, ternyata ini masih ada pintu pengadilan, gitu loh, yang tidak menolak saya, gitu loh ya. Berarti pengaduan Bapak diterima? Diterima, gitu ya. Tapi lebih baik saya begitu. Saya beri bocoran aja kepada Pak Indra, karena penghormatan saya. Sebenarnya Bapak ini juga juga penulis yang luar biasa, gitu. Saya tahu
Lady Di konspirasi itu menggemparkan ya waktu itu. Kalau saya belum baca, tapi ini pasti hebat novel ini gitu. Tapi itu tadi cara membantah orang-orang yang mau menghalangi saya ini justru membuka kebodohan mereka, ketahuan rekayasanya. Itu artinya Pak, kalau orang ini betul-betul Joko Wahyudi, nomornya 0081106 seperti pengakuan dia, dan Pak Joko Widodo yang dia akui sekelas dia, nomor seri ijazah 008112, artinya ada 6 orang bernama Joko di kelas itu. Kan mustahil secara ada orang namanya Joko semua baru bener dia, itu nggak mungkin. Dan kedua, dia tidak menunjukkan ini ijazah saya, dan saya pastikan itu bukan Joko Wahyudi. Nah, tapi cuma dijadikan. Tapi berarti Joko Wahyudi yang benar ada? Ada, yaitu yang nomor seri ijazahnya dipakai Pak Jokowi itu. Saya ada dokumennya, lengkap di buku saya. Oke, ini supaya kita tidak masuki materi pokok yang akan jadi bahan sidang, jadi cukup. Kalau masalah itu benar, maka saya pasti yakin 100% bahwa itu terjadi pemalsuan itu. Oke, ini pembukaan saja ya. Oke, jadi artinya menjawab pengetahuan ya. Karena inilah saya tertarik untuk mewawancarai Mas Bambang Tri. Oke, Pak. Tapi sebetulnya yang saya ingin gali itu bukan itunya, karena itu sudah banyak. Sudah banyak. Jadi gini Pak, untuk enak, Bapak nggak usah panggil saya Mas Bambang Tri, kalau saya junior Bapak. Saya itu. Oke. Gini, Bambang Tri ya. Yang saya ingin ketahui sebetulnya, karena saya terus terang kenapa saya penasaran mau mewawancarai Bambang Tri ini, karena saya melihat nih kayaknya Bambang ini udah nggak ada urat takutnya. Ya, Anda pernah di penjara karena kasus undercover pertama, ya kan? Isunya di luar Anda tuh digebukin, dianiaya segala macam. Saya tidak tahu yang sebenarnya. Yang saya ingin wawancarai nanti latar belakang Anda ini berani mengungkapkan ini dan seperti tidak punya urat takut gitu ya. Nah itu bagaimana maksud saya latar belakang Anda ini dari SD-nya saya tahu yang saya maksudkan, yang Bapak maksudkan saya tahu. Artinya pohon ini tumbuh dari mana? Ya, tiba-tiba kok jadi gede seperti ini. Pasti dia pernah kecil dulu. Ya, betul itu yang saya maksud. Ya, saya tahu Pak. Dan itu begini. Kebetulan bapak saya namanya Pak Suradi, itu tentara Pak. Anak kolong juga nih ya. Tapi tentara zaman revolusi. Ya, Dia terlibat pertempuran langsung tuh di front Meranggen, yang waktu Ples Belanda pertama. Gitu. Dia itu waktu itu belum disatukan dalam TNI, tapi masih laskar. Dia masuknya Laskar Banteng, barisan apa gitu, komandannya pusat itu Bung Tomo. Nah, Blora. Bukan bapak saya dari Sragen. Sragen. Yang Blora itu bu saya. Gitu. Ya. Lah, waktu ada RERA, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi tentara, itu mesti diseleksi. Yang nggak sekolah siapa nggak bisa masuk menjadi TNI gitu loh. Nah, bapak saya masuk sebenarnya, tapi karena dia solider kepada teman-temannya yang nggak masuk itu karena nggak sekolah. Dan waktu itu ada penyakit pandemi Pak, yang menyerang itu laskarnya bapak ini, namanya penyakit bubul. Jadi ada suatu penyakit di kaki, penyakit kulit sebenarnya ini. Jadi pincang semua itu kopinya bapak itu. Saya baru dengar ini. Ya, namanya penyakit bubul, sehingga banyak yang nggak lolos karena itu. Bapak saya solidaritas, walaupun dia diterima waktu RERA itu, dia dipanggilnya ke Yogyakarta, kesatuan barunya. Di bawah Pak Harto, komandan Webcrashnya itu, yang tanda tangan pemanggilan itu Pak Harto.
sebagai komandan Wehrkreis waktu itu ya katakanlah Korem gitu kalau sekarang. Oke, walhasil bapak saya Pak Suradi ini kemudian memilih untuk keluar dari tentara, dia mendaftar menjadi pegawai penerangan. Gitu. Jadi mungkin darah saya menulis ini dari bapak. Karena pegawai penerangan zaman dulu itu tugasnya itu mengolah informasi juga untuk kepentingan perjuangan. Maka departemen yang paling hebat itu Pak, logonya atau sesantinya itu departemen penerangan. Api dan tak pernah kunjung padam. Itu yang saya suka dari bapak saya pegawai penerangan ini. Kemudian tahun 65 Pak, bapak saya itu tokoh anti PKI di tempat saya. Jadi dia lawan itu semua di Sragen, di Blora, dia sudah nikah dengan ibu saya. Nah, tahun 65 kan. Bapak punya pengalaman traumatis karena ibu saya, ibu Kusniaji namanya, sudah almarhum keduanya ya, sudah ya. Itu pernah dikerjain sama tokoh PKI setempat, namanya Cumbi. Jadi ibu saya dilecehkan segala macam, gitu, untuk menjatuhkan mental bapak. Ya, bapak saya itu ketua PNI kecamatan. Ketua PNI. Partai Nasional. Karena pegawai penerangan kan. Ya kan. Bawahannya Pak Roslan Abdul Ghani. Ya. Nah. Bapak saya nggak bisa terima itu. Politik jangan ikutkan masalah istri segala macam. Bapak saya bawa alu Pak, antan gitu. Alu untuk numbuk. Iya, langsung rumahnya Cumbi itu. Bos PKI di desa saya itu dihantam dengan antan itu, ditantang berkelahi. Sejak itu Cumbi bertekuk lutut. Ya kan? Ya kan? Anehnya ketika meletus G30 SPKI, rumah Cumbi ini dibakar, bapak saya yang mencegah masa itu. Jangan. Kalau mau bakar orangnya biar pergi dulu. Nah, itulah saya mengagumi cerita bapak saya itu. Gitu. Nah, ternyata sejarah itu berulang. Terjadi sama saya. Jadi ya itu alami Pak. Saya mendapatkan itu semacam kekaguman politik. Kalau mau jadi politik, mau jadi wartawan ya kayak bapak kamu. Jadi ada unsur genotip juga ya, karena bapak Anda itu. Iya, mungkin karena saya menjelang tidur ceritanya bapak saya itu. Dongeng sebelumnya. Satu hal yang menarik, Pak Kapten C.I. Santoso itu pernah datang ke rumah bapak saya waktu 65. Karena bapak saya berani mukulin tentara yang PKI, namanya Pak Kadam. Di Blora. Nah, bapak saya ganti ditahan oleh Kodim karena ada bukan CPR kok mukuli. Iya kan. Akhirnya datanglah RPKAD ke sana, Pak C.I. Santoso, dia yang menemui bapak saya, yang mengambil bapak saya. Pak, jangan takut. Mengeluarkan dari. Iya, jangan takut sama tentara. Bukan tetap ditahan. Gitu. Karena memang salah secara hukum. Dia mukulin tentara PKI kan? Ya, takut. Tentara yang PKI. Iya, tentara yang PKI namanya Pak Kadam itu. Di desa saya ini Pak. Satu desa ini. Nah, kemudian, sialnya bapak saya, RPKAD itu yang dikirim ke Jawa Tengah itu cuma sedikit. Jadi mesti pindah-pindah itu. Nah, ketika bapak Letnan C.I. Santoso itu pindah ke tempat lain, tur gitu ya, bapak saya diajar sama komandan Kodemnya. Karena yang diajar sama bapak itu anak buahnya kan? Anak buahnya, dan ini juga PKI nih komandan Kodemnya. Iya, itu. Tapi bapak saya tetap tegas, saya keluar. Anda saya bunuh karena ada PKI walaupun tentara. Cerita itu diberikan kepada saya ketika saya belum sekolah Pak, bayangkan. Itu sangat mencekam dalam. Jadi seperti tertanam gitu ya. Iya, akhirnya bapak saya itu bebas setelah ini ID tertangkap segala macam, itu sudah berbalik keadaan, gitu.
PKI kalah total waktu Iya, itu. iya, iya. Kurang Jadi lebih berarti seperti itu. Anda Bambang Tri ini dulu dari SD sampai SMA di Blora? Iya, Oh. ya. Iya, iya. Jadi saya anak bungsu dan saya dikenal pinter gitu di mungkin karena saya minum asinya itu lama Pak. Ya. Ya, jadi Biasanya kuat juga ya. iya, Fisik juga kuat. iya, biasanya. sampai kelas 3 SD itu saya masih Iya, karena saya iya, anak iya, bungsu iya, ini iya, iya. gitu loh, itu ya ya saya bersyukur lah gitu. Dan dulu karena bapak saya itu pegawai penerangan, dia kalau pulang itu bawa koran. Sejak kelas 2 SD saya baca koran Pak. Oh. Ini kan jarang ini. Iya, betul, betul, di zaman itu ya. Iya, Betul, betul. makanya ketika SD saya itu siswa teladan tingkat kecamatan. Oh. Gitu. Jadi Iya, iya. Jadi ada bibit kecerdasan lah barangkali ya. ya karena Ya, ya, sudah ya. baca koran duluan tuh yang teman lain nggak Ya, ada. ya. Ya pantas saja saya pintar sendiri gitu. Dan Bapak juga sudah memompahkan ya. Sebenarnya bapak itu, dari- bapak itu Hmm. kan kemudian dimusuhi oleh Golkar. Karena dia nggak mau Golkar pegawai negeri, tapi tetap aja dia PDI Soekarnois gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya. Oh gitu ya. Untuk oposisinya itu penyalurannya ke saya. Anak kecil diajak bicara politik Iya, iya, iya. gitu loh. Oh jadi Anda udah mengerti politik ya? Ini bapak saya, bahkan saya diberi satu buku yang sangat kemudian berkesan membekas di hati saya. Judulnya Pengkhianatan Diri Sendiri. Wah, apa itu ceritanya? Itu terjemahan dari novel luar negeri, The Self Betrayal itu Joseph Wisberg. Iya, 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 iya. Itu novel tentang perubahan politik di Austria. Nah, pokoknya itu sangat hebat dan itu akhirnya kenapa disebut pengkhianatan diri sendiri karena tokoh utamanya namanya Bruno Stern yang waktu itu adalah ketua Partai Komunis Austria yang berkuasa di bawah Kremlin Iya. gitu. Dia akhirnya menyerahkan itu semua dengan mengakui dosa-dosanya. Yang bunuh adik saya Lola Stern itu saya, Woi. yang membunuh paman saya itu saya, itu Yahudi semua ini dibunuh oleh komunis sendiri yang dia pimpin. Iya, iya, iya. Ya, toh. Ini kisah nyata Pak. Kisah nyata Ya, di novel. iya. Makanya saya bapak ini novelis Saya ini. juga bikin Ledida itu yang kisah nyata Iya, yang bikin dalam bentuk novel. iya. Tapi bercampur fiksi kalau Ya, enggak Pak, itu enggak penting bagi saya karena saya pernah dengar kata-kata. Saya bersyukur di hari waktu saya jadi wartawan Jakarta Tribun itu saya sempat ketemu dan wawancara dengan Pramudia. Ya. Tetangga saya itu di Tankayu. Waktu ditahan. Iya. Enggak, bukan rumahnya dia punya bukan kayu. Oke. Tetangga saya. Ya. Nah, di situ saya mengatakan diberitahu oleh Pram bahwa realitas itu terbagi dua. Satu realitas hulu, itu fakta-fakta yang mentah itu, kemudian realitas hilir itu apa yang sudah diolah oleh penulis. Gak apa-apa, ada fiksi yang sedikit gak apa-apa, tapi yang penting kebenarannya tetap esensi dari. Saya memang kalau diingatkan kembali soal buku Ledida itu, saya menumpang ketenaran Ledida Iya. untuk membongkar konspirasi dunia. Betul. Itu kira-kira begitu. Ya itu yang kepengen saya tak belajar lebih banyak. Gitu loh. Anda ini sudah, saya lihat sih mungkin sudah lebih pakar dari saya soal keberanian sama. Karena gini, investigasi Anda tentang ini, saya kira ini bukan setahun 2 tahun. Iya, iya. Tentang Ya. presiden kita ini ya. Ya, ya. Pasti lama itu. Ya. Pasti banyak menemui orang-orang supaya karena kayaknya kalau melihat di YouTube itu Anda yakin sekali gitu. Betul. Saya tidak melihat sedikit pun keraguan dalam Iya, Anda iya, berbicara. iya. Sampai berani mengatakan ditembak pun saya berani kan gitu kan. Iya. Jadi saya kira ini bukan hal sembarangan juga gitu ya. Makanya saya pembaca tadi Self Betrayal, bagaimana yang namanya Bruno Stern ini yang sang tokoh antagonis ini, dia mengaku saya membunuh saudara-saudara saya sendiri karena mereka nggak mau jadi komunis. Iya.
Ya. Karena saya nggak bisa lepas dari kesalahan ini, perasaan bersalah ini. Ya, toh. Akhirnya dia mengaku itu kepada yang namanya Joseph Wisberg, si Yahudi wartawan ini yang kemudian imigrasi ke Amerika, yang kemudian menjadi penulis novel ini. Karena si Joseph ini naksir Lola Stern. Jadi dia sudah mencurigai yang bunuh Lola ini si Bruno sendiri. Waktu itu posisi dia sudah ketua sekjen Partai Komunis Austria, berkuasa penuh. Nah, di situ di balik layar. Memang itu kalau kita mundur ke belakang tentang lahirnya komunisme, itu di buku saya ada. Iya, ada tujuannya Jadi di situ ya. Yang menciptakan komunisme di Rusia itu adalah Yahudi. Betul. Dan itu adalah Yahudi dari Amerika. Betul. Federalism Bank itulah tokoh-tokohnya yang mengirim Lenin dan termasuk untuk revolusi Bolshevisme itu untuk menciptakan yang namanya komunisme. Jadi itu sebetulnya menjadi makan tuan. Kan yang dibunuh Yahudi juga kan? Itu. Nah, begitupun yang terjadi di Perang Dunia Kedua, di buku saya ada lengkap. Jadi komunisme diciptakan oleh Yahudi, kemudian pada Perang Dunia Kedua Hitler membantai Yahudi. Betul. Ya kan? Holocaust. Iya, Holocaust itu kan. Padahal Hitlernya sendiri juga Yahudi. Iya. Dan dia menyerang komunisme. Iya. Nggak suka dengan komunisme. Betul. Gitu. Betul. Jadi nanti saya kasihlah bukunya lah. Ya harus itu Pak. Iya. Saya. Jadi kemudian berarti Anda kan menginvestigasi nih soal ijazah ya. Ijazah ini. Nah, itu siapa aja yang pernah Anda temui dan ya semua yang perlu saya temui. Termasuk kepala sekolah SMA-nya dulu atau nggak perlu. Maksudnya teman-teman yang di setting Jokowi untuk menjadi influencer dia, user dia untuk mengakui dia lulusan itu. Saya temui semua. Anda temui itu rekayasa ini ya. Rekayasanya itu. Kalau guru-gurunya udah pada meninggal, udah nggak ada. Gurunya ini kan tidak ngomong sekencang itu, gitu. Ya pokoknya dia dibawa mantuk-mantuk aja gitu. Tapi yang aktif ngomong, yang namanya Mahmud Nurwindu, Sigit Haryanto, Bambang Masito, itu saya temui semua. Baik langsung ke rumahnya maupun melalui WA. Nah, ajaibnya yang saya sendiri belum bisa menjawab kenapa bisa. Dan dari mana saya dapat telepon-telepon aktif mereka? Nah, itu cerita panjang tersendiri, gitu loh, toh. Dengan energi tersendiri lagi. Gitu loh. Memang ini ada unsur, ya memang ini alam bicara. Kalau orang biasa gitu, tapi kalau dalam bahasa agama ya ini udah Tuhan pembukaan. Jadi kalau begitu Anda mendapatkan juga dong ya, karena dia tidak lulus SMA. Tidak ada ijazah SMA sebetulnya. Berarti dia tidak mungkin masuk ke Gajah Mada. Ya, bagaimana mungkin? Tapi kemudian saya menemukan siapa itu yang kuliah yang datanya dipakai dia itu. Ternyata adiknya sendiri yang betul-betul kuliah itu. Hari Mulyono itu masih hidup sekarang. Sudah meninggal 2018. Tapi foto yang diakui fotonya Jokowi, baik foto kegiatan, foto mapala naik gunung, maupun foto dalam ijazah, maupun dalam buku alumni, itu semua sudah saya buktikan itu fotonya Hari Mulyono. Adik kandungnya? Katakanlah adik kandungnya. Gitu. Tapi beda ibu, sama bapaknya. Kalau wawancara dengan Pak Refli Harun sudah detail mengenai itu. Oke. Memang saya tidak masuk situ. Ini cuma secara nggak sadar kan ke arah situ gitu ya. Jadi Jadi setelah itu Anda setelah SMA Anda di Blora, di Blora kan? Kemana Anda selanjutnya? Nah, ini begini. SMA saya itu selalu masuk 5 besar. Waktu pertama kali saya lulus itu saya mendaftar di Undip.
pilihan saya teknik kimia. Ya, Ya, tapi kalau saking ketatnya di situ, saya nggak diterima. Ya. Karena ini favorit ya dari kimia Undip Karena ini. memang di zaman saya aja itu ada 5 universitas pembina di Indonesia. Iya, oke. Pertama UI, Iya. kemudian ITB, Iya. IPB, Ah. Gajah Mada, sampai Erlangga. Oh, ini belum. Belum. Ya, Tapi di masa saya itu tahun 88 itu sudah sangat sudah, favorit. ya, sudah. Betul. Ya. Saya 78 dulu. Masih Ya, dulu. Yang- juga terjadi faktor-faktor non teknis Iya. sehingga semua teman saya yang bareng saya itu Pak, yang berangkat daftar sama-sama di Undip semua, mereka diterima semua, teknik sipil lagi. Iya. Saya sering nggak, mereka bingung, kok bisa kamu nggak diterima ya nggak tahu ini. Udah, Padahal Anda 5 besar ya? saya 5 besar, mereka Iya. memang ada yang lebih baik dari saya, Takdir namanya. tapi yang 2 ini di bawah saya. Iya. Cuma mereka pilihannya teknik sipil. Berarti saya salah pilih. Kalau saya pilih teknik sipil, Iya, kemungkinan insya Allah saya diterima. diterima. Iya. Pilih saya teknik kimia. Itu takdir. Itu cerita itu. Iya. Lalu kemana? Kemudian saya nunggu setahun, nganggur, tapi saya di Semarang. Nah, pokoknya adalah saya punya saudara di sana. Iya. Tahun berikutnya saya masuk Fakultas Peternakan di Undip. Saya turunkan pilihan saya. Nggak usah teknik lah, peternakan Iya, aja. iya. Saya diterima. Iya. Iya, toh? Ya. Begitu saya masuk kampus, saya jatuh cinta pada teman kuliah saya, namanya Martini. Tapi cinta saya tidak diterima. Saya kemudian malas masuk kampus. Unsut ya? Di Undip, jadi 2 ini. Oh, cuma Peternakan Undip. ininya diturunkan ya? Ya. Ah. Nah, di Undip kan. Peternakan ya? Ya, berikutnya lagi saya gila sepak bola setelah saya ditolak si Martini ini. Saya sempat ketemu dengan Sartono Anwar, pelatih utama PSIS. Dia melihat bakat saya sepak bola, kamu ikut saya. Masih di Undip nih? Masih. Ya, tapi sudah males Sudah malas kuliah? ya karena Martininya nggak mau sama saya itu. Ya. Halo Martini, ada di mana Masih sekarang? ada? Masih. Dia pinter Pak. Tapi udahlah itu masa lalu saya. Oke. Nah, akhirnya saya jadi bintang di klub itu, anggotanya PSIS namanya Romeo Pak. Klubnya itu Romeo, divisi 2. Karena ada saya, itu kemungkinan promosi ke divisi 1 sangat besar. Ya. Nah, kebetulan Sartono itu punya anak namanya Nova Arianto. Kemudian jadi pemain Persib Bandung. Siapa yang punya anak Nova Arianto? Itu anaknya Sartono Anwar. Oh. Nova Arianto itu klubnya namanya SSS. Dia divisi 1, klub PSIS. Anggotanya. Ya. Sartono punya rencana Nova ini di belakang back, saya jadi striker. Ini pikirannya Sartono. Iya. Nah, tetapi karena keluarga saya menghendaki saya kuliah, ngapain jadi pemain bola, masa depannya nggak jelas, banyak mantan pemain nasional yang jadi tukang becak, ya gitulah kurang lebih. Iya. Sepatu bola saya dibuang Oleh oleh keluarga saya, nggak suka itu lah, gitu. Iya. Gitu. Waktu itu ayah Anda masih hidup atau udah? Dan di Blora. Oh, di Blora ya. Ah. Ya, Anda kan Di Semarang ya gitu. Akhirnya tetap saya beli lagi Ya. ya karena saya seneng itu. Iya. Nah, tapi lama-lama ini kesempatan terakhir saya ikut Ciponmaru, ikut daftar lagi karena sudah tahun ketiga gitu. Saya daftar lagi di Unsud. Oh, begitu. Iya, diterima di Fakultas Pertanian. Oh, sama kita berarti. Ya, makanya saya mau ngomong ke situ, Bapak lulusan bener, insinyur pertanian bener dari IPB, saya nggak lulus. Saya tahu Unsud itu karena waktu saya mahasiswa Unsud itu sudah jadi binaan IPB. Betul. Namanya biasanya dari IPB. Iya, yang legendaris itu Pak Nasution itu, Lokman Andi Hakim Nasution itu, buku-buku beliau itu Iya. jadi Ya, buku ya. Pegangan di Fakultas Pertanian gitu loh. Iya. Nah, tapi intinya adalah
saya benar-benar pernah kuliah di unsur itu, sehingga Bapak boleh menguji saya kalau saya pernah kuliah di Fakultas Pertanian dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pertanian. kuliah pertanian, gitu loh Pak. Oke. Nah, kemudian dari berarti Anda nggak selesai dong? Nggak selesai, di iya nggak unsur selesai. ya. Iya. Nah, kemudian dari situ kemana Anda? Enggak. Semester 4 saya sudah bekerja sebagai wartawan koran sore wawasan itu, gitu loh. Iya. Ya. Oh, di situ masuk wartawannya itu di situ. Iya, di Purwokerto itu karena butuh Iya. wartawan baru. Saya masuk waktu itu. Pokoknya yang mau Iya. masuk. Berarti itu wartawan dari koran beneran, bukan koran kampus ya? Bukan koran umum wawasan itu. Karena saya dulu ibarat koran kampus Oh iya. di PB. Beda kan koran Iya. wartawan kampus dengan wartawan di luar yang beneran itu kan beda. Betul ya, beda lah cara mainnya. Jadi karakter investigasi yang Anda miliki itu sebetulnya sudah tercetak Ya waktu wartawan betul, itu. saya mengalami sendiri bagaimana dulu kita itu nggak boleh menyinggung berita yang bisa merugikan tentara gitu-gitu. Tapi saya nekat aja. Iya. Saya tulis semua yang itu, contohnya pertunjukan striptis yang dikoordinasi oleh oknum tentara di Baturaden. Saya datang aja, saya tulis sambil lihat gratis Itu loh. berarti di zaman Orde Baru. Cipunato. Iya. Gitu. Tetap saya tulis walaupun nggak pernah dimuat ya, terserah aja. Yang penting saya nulis dan saya bisa nonton striptis gratis. Gitu loh Pak. Jadi memang dasar keberanian Anda sudah mulai tercetak. Oh iya karena tadi bapak saya, Iya. tadi bapak saya aja berani perang kok. Iya. Gitu loh. Karena di zaman itu kan kalau yang tentara kerjain itu di Orde Baru nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nyentuh. Iya. Iya. Tapi saya berani aja loh. Kalau masalah di mata bapak telepon aja redaksinya, saya bilang gitu. Iya. Ya, akhirnya saya punya cara tertentu Iya. untuk Jadi, berhubungan dengan tentara, gitu loh Pak. saya jadi mengerti kenapa Anda sekarang ini saya lihat kayak tidak punya urat takut gitu. Kadang-kadang memang kecerdasan juga mempengaruhi keberanian. Ya kan kalau kita lihat sekarang kan Rocky Gerung. Terus terang kalau sekarang ini yang saya kagum itu 3 orang. Ya Pak. Satu adalah Kamarudin Simanjuntak, Pengacara Joshua. Saya geleng-geleng kepala itu melihat keberanian dia ya. Karena dia tahu betul yang dihadapi itu adalah mafia. Dan mafia ini bukan mafia dalam arti yang biasa ya. Tapi mafia yang dilindungi oleh hukum. Betul. Coba. Tapi dia berani terobos. Oke. Ya kan? Satu lagi itu yang anak muda Chinese ini Ya, Alvin Lim. Itu juga saya lihat luar biasa itu. Saya nggak ngerti orang-orang seperti Anda ini enak. Yang ketiga adalah Anda. Jadi ini memang udah takutnya nggak ada atau apa ya? Di kalangan aktivis itu ada juga dikenal yang tidak punya urat takut itu adalah Sri Bintang Pamungkas yang saya tahu ya. Nah jadi saya nggak ngerti apakah Allah memang menciptakan mereka ini nggak punya urat takut ya? Bukan Nggak Pak, ngerti. bukan. Jadi begini, Ya. saya sebenarnya biasa aja. Jadi nggak ada yang istimewa dari perilaku saya, Ya, gitu. ya. Tetapi kalau Bapak jadi saya punya data seperti yang saya punya dan mengalami perlakuan seperti yang mereka lakukan terhadap saya, pasti Bapak jadi seperti saya. Ya belum tentu juga saya kan Nothing tulus. tidak seberani Anda saya. Loh, karena Bapak nggak mengalami seperti saya Ya. dan tidak mendapatkan data-data yang mengalir seperti Jadi ini. terbentuknya keberanian Anda itu menurut Anda adalah karena Anda yakin pasti Betul. dengan data yang Anda dapatkan Betul, iya, dan berani dibawa kemana pun. betul, enggak istilahnya ya, istilah kerennya itu beyond reasonable doubt. Ya, gitu. Nggak bisa diragukan dari arah manapun. Berarti baik Pak Kamarudin maupun Alvin Lim juga begitu ya. Iya, Dia mereka pasti yakin punya betul yang sesuatu, mereka miliki fakta. ini fakta benar. Ya. Ya Allah mau tembak gua, mau tangkap gua, Iya. silakan aja gitu ya. Fakta ini harus diketahui publik dengan harga apapun. Iya. Seperti saya, informasi ini
harus diketahui publik dengan harga manapun. Karena ini kalau diketahui bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi seluruh bangsa. Tapi gini, Bung Bambang Tri ya. Ya Bambang aja Pak. Mas Bung Bambang ya. Nggak usah pakai bung saya ya. Memang saya 20 tahun lebih tua dari Iya dong. Iya, saya sudah 71 ya. Iya. Jadi maksudnya gini, kalau mendengar begitu memang rasional juga sih kata-kata Anda. Betul. Karena saya lihat Kamarudin juga sangat meyakini apa yang dia bela. Begitupun Alvin Lim saya lihat. Sehingga itu memunculkan keberanian luar biasa. Sekalipun saya tidak yakin bahwa semua orang akan begitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi tetap saya kira ada latar belakang termasuk yang Anda ceritakan tadi. Iya. Dan termasuk juga mungkin kecerdasan ya kalau Iya, saya ya. iya. Jadi itu tetap berpengaruh. Oke. Karena ada orang punya data lengkap semua tapi dia nggak berani. Iya. Kan banyak juga yang Ya, ya. Tetapi dasar dari keberanian saya, keberanian Pak Kamarudin, Pak Alvin itu kan dia punya sesuatu fakta yang kuat sekali dan dia berpendapat ini lebih baik saya mati tapi data ini terungkap daripada saya hidup selamat tapi data ini tidak terungkap. Jadi mereka ini Anda termasuk hanya takut kepada Tuhan kelihatannya ya. Ya, saya nggak mengklaim begitu, saya muslim biasa. Saya percaya bahwa kalau memang belum waktunya mati ya belum mati, tapi kalau waktunya mati ya bisa aja saya ditabrak mobil tanpa perlu alasan apa-apa gitu. Kita kan harus percaya sama takdir Pak. Nah kembali kepada undercover yang pertama, itu kan Anda ditangkap. Selama ditangkap itu ada nggak pendekatan dari pihak kepresidenan kepada Anda? Ya ini belak-belakan aja lah ya. Pak Jokowi itu minta ketemu saya. Yang disuruh tuh Pak Osman Sabtaudang. Ya, Osman Sabtaudang menyuruh kakak saya waktu itu sama-sama di DPD, Bambang Sadono itu untuk memanggil saya, memberitahu Pak Jokowi kepengen ketemu saya diminta untuk tidak menerbitkan buku itu. Nah, saya diberi kompensasi apakah mau minta jabatan atau minta duit, gitu loh. Gitu. Saya ngomong nggak apa-apa, saya tetap mau membantu Pak Jokowi karena sebenarnya buku saya ini tidak akan menjatuhkan dia. Gitu. Itu cuma koreksi administratif. Orang tuanya yang bener ini cukup dikoreksi dengan berita acara di KPU selesai. Nah, tapi Bapak berat nanti untuk nyalon lagi karena Bapak sudah ketahuan berbohong. Ya toh? Nah, makanya saya ngomong begitu, nggak usah pakai duit, nggak usah pakai jabatan. Cukup Pak Jokowi bersurat secara resmi pada saya supaya buku saya tarik. Ya toh saya katakan kepada pembaca, ini belum selesai bukunya, saya tunda sampai Pak Jokowi nggak menjabat lagi. Maksud saya seperti itu. Nah, tapi rupanya Pak Jokowi ini sudah punya agenda sendiri, ketakutan. Dia sudah punya pikiran orang macam Bambang Tri inilah yang kelak akan membongkar ijazah palsu saya. Pasti dia sudah punya. A priori seperti itu. Padahal waktu itu saya sendiri belum sampai ke situ. Saya yakin ijazahnya nggak palsu. Oh, belum yakin ya? Memangnya orang gila. Ijazah palsu dipakai nyalon presiden kan? Belum terbayang mungkin. Ya, tuh bad to be true gitu loh. Ya, ternyata itu benar. Menjadi jawaban. Jadi yang pertama Anda bongkar itu di undercover 1 itu tentang keluarga, tentang asal usulnya beliau, bapaknya siapa, ibunya siapa, itu monograf saja, tidak. Cuma cerita siapa. Belum sampai ke soal ijazah sama sekali enggak. Wih, luar biasa. Luar biasa. Gitu. Nah, makanya karena saya diperlakukan seperti itu, Tuhan ganti. Ini saya kasih apa rahasianya Jokowi yang sebenarnya ya ijazah itu. Itu Anda telusuri sendiri atau ada orang yang mengirim? Saya telusuri sendiri dong. Telusuri sendiri. Nah, kalau ijazah ini harus saya telusuri sendiri karena Anda diperlakukan gara-gara kalau buku yang pertama itu banyak orang yang ngomong memberi tambahan. Gitu. Yang kedua lain saya harus buru sendiri itu. Nah, kebetulan dapat
gitu. Pokoknya itu nggak akan terkalahkan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan lah, gitu aja. Ya, ya. Jadi Anda sangat yakin ya? Sangat yakin. Tuntutan. Nah, tapi begini Pak, semua ini untuk kebaikan Pak Jokowi juga. Ya, Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ini kan persoalan ijazah. Jadi kalau kita bisa buktikan di pengadilan ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, kemudian kita bisa batalkan utang yang kita dari Pak Jokowi ini, rakyat kan seneng bebas dari utang. Berarti Pak Jokowi ini pahlawan juga dong. Maksud Anda begini barangkali ya? Ya. Karena ini palsu, berarti pemerintahan yang kemarin itu tidak sah. Tidak sah, termasuk utang-utang yang jatuh gitu. Ini memang agak ironis, tapi nggak apa-apa. Blessing in disguise. Blessing in disguise, bener. Waduh, Jadi ini berkata bisa- terduga. Iya, Jadi iya. baiknya Pak Jokowi kerjasamalah. Bapak membebaskan rakyat dari utang dengan pengakuan Bapak seperti pengakuannya Bruno Stern. Tapi kan itu risikonya besar buat Pak Jokowi loh, Bung. Maksudnya dengan begitu dia selesai dong. Ya selesai, nggak masalah. Ya buat Anda nggak masalah. Bukan bagi dia pun nggak masalah. Pasti rakyat memaafkan. Karena jasanya membebaskan utang ini, gitu loh. Ya ngambil utang nggak Iya, boleh mengambil dikembalikan. kembalikan. Kan hukumnya mesti begitu. Ini namanya dialektika. Gitu loh. Anda ini luar biasa. Iya kan, betul kan itu kan. Jadi ini blessing in disguise. Pak Iya, Jokowi iya, iya. kerja sama aja dengan kita. Kita nggak butuh hukum-hukum orang, dendam-dendaman itu nggak perlu. Yang penting manfaatnya apa? Kita bisa bebas utang. Kita lebih hati-hati mengelola pemerintahan ke depan. Iya. Selesai. Ya. Iya, iya. Jadi saya ini lebih mentalnya mendekati mental Pak Harto. Iya, iya. Kalau Pak Nasution itu mentalnya mental lanjrat. Dia kepengen membawa Bung Karno ke Mahmiluk. Tapi kalau Bung Karno, ke Pak Harto itu mikul dhuwur mendem jero. Lah saya itu mau mikul dhuwur mendem jero. mendem Pak Jokowi. Iya, iya, iya. Gitu loh. Tapi saya jadi nggak percaya. Apanya yang Anda mau percaya? minum jeruk tapi Anda buka sekarang gimana? Ya bagaimana? Mau itu faktanya begitu. Tapi setelah itu udah kita tutup ini. Iya, iya, iya. Kita lupakan seperti Afrika Selatan, forgive and forget. Tapi kita sudah mendapat manfaat, anak cucu kita terbebas dari utang yang ribuan triliun yang dibuat Jokowi. Kan gitu Pak ini. Jadi di pihak lain dia jadi pahlawan. Iya dong. Kan kita sudah hebat begini nih kan. Iya. Prasarana kita di mana? Iya. Hebat ya Iya. kan. Dan kita nggak perlu kembaliin duitnya. Ya, tapi kita ini juga bangsa yang bertanggung jawab. Kita Ya, nggak ya, ya. mau itu, misalnya begini, dirubah jadi investasi murni aja. Ya. Kita nggak perlu bayar utang, Ya. untungnya kita bagi dua, gitu aja kan selesai. Pokoknya ada penyelesaian. Iyalah, gitu terhormat. Kita juga Karena nggak mau. kalau wawancara kita ini didengar si Jinping, Iya. dia juga getar-getar ini, wah nggak balik duit gua nih katanya. Jangan khawatir ya, nanti kita, tapi rakyat juga senang karena nggak punya utang. Namanya investasi itu kalau untung ya untung bareng, Iya. kalau rugi ya rugi bareng. Jangan mau untungnya aja. Xi Jinping ini gitu loh, ya kan? Iya, iya, iya. Kita bangsa yang beradab, Iya. bangsa yang ngerti tata krama pergaulan internasional. Iya, Tapi iya. nyatakan dulu utang ini tidak sah. Iya. Batal demi hukum kalau memang kenyataannya Pak Jokowi nggak memenuhi syarat ijazah. Iya, iya, ini bisa membuat inspirasi banyak tokoh-tokoh Indonesia ini. Ya betul, ini pikirkan ini saya nggak punya kepentingan apa-apa. Iya, iya, iya. Yang penting ini bisa manfaat untuk seluruh rakyat. Inilah Amin, mungkin amin. hikmah besar yang diberikan Tuhan selama 8 tahun kita dikasih presiden yang ijazahnya palsu. Kalau kita bersabar nanti ada tukarnya seperti ini karena dalilnya satu, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Lah ya ini Pak Jokowi ini gitu loh. Oke Pak, supaya Ya, ya. kita berganti topik aja Pak yang lebih Oh, jadi maksudnya karena ini materi pokok dalam persidangan. Oh iya iya iya. Ya, oke. Kita pribadi Ya, aja. oke, oke. Jadi tadi udah sampai Anda diunsut ya. Betul. Kemudian jadi wartawan. Betul, ya, kan? ya. Iya, kita jadi nyasar
yang sebetulnya YouTube lain udah buka Oke, ya. Tapi nggak apa-apa. Karena Kita tetap berniat baik supaya Pak Jokowi juga paham apa maksudnya Bambang Tri ini. Saya itu mau memuliakan Bapak. Jadi intinya Anda sudah pernah negosiasi dan tidak berhasil. Betul. Kemudian saya ingin tahu juga ini, kan kalau pasti ada teror kepada Anda. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Oh, nggak Saya ada? nggak tersentuh. Oh, Ya toh. ke keluarga Anda? Nah itu yang kejam itu, tapi saya nggak cerita saat ini ya, karena itu nanti membuat orang perhatiannya ke situ. Ya. Padahal saya pokoknya anak cucu kita bebas dari utang. Simpel pemikiran saya ini, gitu loh. Amin, amin. Gitu loh Pak. Anda dapat pahala besar. Iya, kalau kejadian ini. pikirkan teorinya ini, Iya. gitu loh. Jangan dilihat apa emosi saya, tapi tujuan saya ini jauh lebih mulia daripada tujuannya semua partai politik. Nggak ada partai politik yang pikirannya kayak saya, membebaskan anak cucu dari utang. Menteri-menteri itu pikirannya nambah utang melulu, kan dia tahu yang bayar bukan dia. Iya. Begitupun partai. Begitupun partai. Nambah utang biar mereka bisa dapat. Betul, lah saya lain, saya ini out of box, gitu lah. Oke, jadi yang lebih relax saja Pak, karena apa? Jadi kemudian begini, saya jadi ini terus terang apa ya? Jadi kayak apa ya? Inspirasi sekilas itu. Betul. Saya melihat selama pemerintahan Jokowi ini kan kelihatannya bebas, Ya. kan? Bebas kan orang ya sampai Pak Jokowi pernah ngomong. Jadi begini, saya tadi jawab tadi ya, mengapa diberitakan Bambang Tri digebukin di penjara? Iya. Enggak, mereka nggak berani menyentuh saya. Itu hanya untuk menakuti orang lain yang mau kritis seperti saya, gitu loh. Jadi sengaja itu Iya, di-move-kan. Saya juga dengar ya. Anda Enggak, saya digebukin enggak. segala macam. Saya diperlakukan dengan baik oleh pemasyarakatan. Cuma keluarga saya dihancurkan supaya tujuannya saya gila. Kan gitu aja. Gitu loh Pak. Untung saya nggak gila, malah punya ide cerdas membebaskan utang rakyat Indonesia. Ini kan Amin. luar biasa Pak. Gitu. Amin. Saya sendiri nggak menduga ini. Nah, Ujungnya sampai ke sini. Yang saya maksud tadi inspirasi itu, saya melihat dalam situasi orang banyak takut, ya, karena kan kayak aktivis di penjara, ya kan baru dia mereka nulis di YouTube segala macam kayak Syahganda, ya kan, ada beberapa aktivis lagi yang masih rekan-rekan saya juga itu ditahan. Ulama bicara sedikit, kayak Alfian Tanjung bicara PKI ditahan, ya kan? Jadi orang ini kan semua takut. Betul. Tiba-tiba muncul nih 3 orang berani. Saya jadi berpikir ini mestinya 3 orang ini bisa jadi presiden calon di 2024. Dan ini mimpi saya, karena orang-orang kayak beginilah yang dibutuhkan untuk pemerintah negeri ini sehingga dia tidak takut terhadap tekanan dari siapapun termasuk oligarki gitu. Iya, kalau Tuhan kehendaki ya bisa saja saya presiden. Tapi Amin. Ini saya udah mancing Anda berhasil ini. bukan, maksudnya seperti ini Pak ya, itu berlaku. Artinya apa? Jalan hidup ini tak terduga. Ya. Tetapi orang-orang seperti saya, seperti Pak Kamarudin, seperti Pak Alvin, ya, itu pasti mereka juga berpikir seperti saya. Apa itu? Jokowi ini kita apa-apain kan sudah lemah sendiri dengan kasus Sambo, dengan kasus penaikan BBM yang salah waktu ini, gitu loh, ya toh, IKN yang ngawur-ngawuran itu dia menghabiskan kekuatannya sendiri, gitu loh. Saya soalnya sudah melemparkan isu ini saya kan ikut Facebook, itu saya udah ungkapkan ini tentang Alvin dan Kamarudin itu soal ini kan, ya kan. Kemudian saya sempat sebut itu Kamarudin calon presiden kita, saya sempat tulis begitu. Jadi ketemu Anda saya mikir lagi nih ada tambahan calon presiden ini. Ya baik dong, artinya ada pilihan banyak bagiannya. Ada suka presiden yang kayak Bambang Tri, atau ada suka presiden yang kayak Kamarudin, atau Pak Alvin, atau Pak Anies Baswedan, terserah pilihan rakyat kok. Gitu loh. Siapa tahu kan
partai ini berpikir benar juga nih gitu Iya, kan. betul. Iya, Betul. bisa aja. Hmm. Karena di YouTube ini pendukung Anda sendiri, pendukung Kamarudin, Iya, Alvin Lim itu luar biasa. Betul. Jutaan Iya, loh. Tapi begini Pak, kita itu kalau jadi presiden ya saya bersyukur, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting rakyat, anak cucu kita bebas dari hutang ribuan triliun. Ini aja kita sudah modal. Kalau juga Pak Harto itu merumuskan 8 modal pembangunan gitu ya, itu jumlah penduduk, macam-macam kekayaan alam, TNI, ini pembebasan modal, pembebasan utang ini juga modal pembangunan, gitu loh. Ini teori baru, teori ekonomi pembangunan baru ini. Nah, bagaimana kita bisa bebas utang, kedepannya kita ringan, gitu loh. Jadi begini, yang boleh untuk membangun itu dari pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah yang bersih, Atau sumber daya alam kita yang sumber alam daya yang dikelola kita dengan sendiri. baik. Nggak boleh membangun dengan utang. Itu Iya. paradigmanya sudah salah. Orang kita sekaya ini ya. Iya, gitu. Baik dari sudut apapun di mana kita kaya. Iya, Buminya subur, betul. sumber daya alamnya besar. Utang itu lautnya juga betul. produksinya besar. Utang itu sumber korupsinya pemerintah di utang itu. Iya. Karena tinggal terima duit, bayarnya pakai duit pajak rakyat. Ini kan konyol pemerintahan macam ini. Gitu loh Pak. Ya. Ya. Bukan hanya Pak Jokowi yang 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 lalu pun bobrok begitu ya. Ini semua juga, cuma kebetulan Pak Jokowi nggak punya ijazah SMA gitu Ya, aja. Sebenarnya yang lain jahat semua. Itu Pak Harto juga dulu nggak punya ijazah SMA. Gimana Pak? Ijazah SMA dia nggak punya Pak. Iya, tapi itu undang-undang nggak mengatakan yang zaman dulu itu undang-undangnya. Karena dia muncul Undang-undang Pilpres ya. itu nggak ada gitu. Tetap saya Pak Harto. Gitu. Iya. Ya Karena kan? itu dia muncul karena revolusi. Betul, istilahnya, ya, betul. sebagai 30S dulu kan. Karena yang lulus SMA ini kan di undang-undang Pilpres setelah reformasi. Iya. Sebenarnya bagus yang dulu, cukup cakap berbahasa Indonesia. Iya. Mengenai seleksinya serahkan ke partai. Partai masa mau nyalurkan yang nggak punya ijazah SMA? Jadi nggak ada diskriminasi. Nggak ada diskriminasi. Kalau orang anak lulus SD tapi cerdas, Iya Pak Harto dong. terbukti cerdas. Betul. Ya kan? Ya, tapi karena itu sudah kadung jadi hukum positif, Pak Jokowi nabrak hukum positif ini. Gitu loh. Ya. Waduh, ini begitulah ya pemirsa ya, apa namanya? Ya belum ada tanya bagaimana cerita kuliah di Unsud kok belum. Bukan, maksud saya untuk pendengar ini memahami apa yang telah kita bicarakan. Oke, ya. Nanti saya lanjut ke setelah di Unsud ini. Iya. Ya, Jadi enggak Pak, ini gini Pak. Mm-mm. Ini apa? Sementara ini cukup. Satu pertanyaan lagi kita closing. Iya. Pokoknya niat kita baik, rakyat kita dukung. Pak Jokowi juga santai-santai aja lah. Ya, Gitu loh. ya. Gitu. Itu satu pertanyaan lagi aja karena ini saya mau menghadiri sidang itu nanti saya tanya kalau materi pokok saya ini Keluar ya. keluar Di sini ya. ya Oke. gitu. Nanti lawan punya cara sendiri gitu loh Pak. Untuk menghadapi. Iya, untuk rekayasa bukti macam-macam lagi. Iya. Gitu. Ya. Oke. Jadi ini singkat saya kembali. Malah saya harusnya wawancara Bapak sebagai novelis Lady Di konspirasi gitu loh. Nah kebetulan ini posisinya Bapak yang harus wawancara saya. Gitu, jadi ini itu nanti mungkin Iya. sesi khusus kali Iya, ya. Karena iya. itu soal intinya adalah bahwa hal semacam ini biasa dalam proses demokrasi. Jadi nggak usah paranoid terus musuh-musuhan nggak kanan, nggak biasa, selesaikan aja lewat pengadilan. Gitu pasti selesai dengan baik. Dan saya berterima kasih kepada pengadilan ternyata mengabulkan gugatan saya bisa berperkara. Nah, nanti bisa terbuka di sana. Seluas-luasnya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Iya, nggak ada soal kalau Pak Jokowi yang salah bisa kita buktikan kita bebas utang. Nah, jadi saya minta Pak Hakim menangkan aja saya karena nanti anak cucu Bapak juga bebas utang gitu loh. Tapi alasannya jangan gitu dong. Ya tapi tetap aja berdasarkan materi fakta persidangan, bukti-bukti. Ya, tapi kalau udah pasti buktinya begitu jangan diselesaikan lagi gitu iya, ya. gitu loh, gitu. Ya. Gitu, Pak. Kira-kira apa lagi ya yang
Anda mungkin mau sampaikan sebelum akhir kita ini? Ya sih, sebenarnya saya ini yang jadi bernafsu mewawancarai Bapak. Gitu loh ya, oke lah, sementara ini cukup. Pokoknya kita sama-sama meminta kepada seluruh rakyat untuk berpikir jernih, biarkan persidangan itu nanti berjalan lancar, jangan diganggu-ganggu dengan hoax segala macam, mengacukan pendapat publik gitu, nggak usah. Persidangan terbuka, kalau perlu siarkan langsung. Jessica aja disiarkan langsung. Bagaimana ini yang menyangkut presiden? Ya kemungkinannya anak cucu kita bisa bebas utang. Kan kita masuk surga, Pak. Amin. Amin. Kalau ini berhasil, yang paling kita dambakan kan itu, Pak. Iya, yang menikmati anak cucu kita. Kita ya, nggak dibebani hutang ya. Ini kan sangat mulia. Mengapa saya hampir 8.000 triliun? Iya. Bisa bayangkan. Ya, tentu nanti para ahli hukum dan para ahli pemerintahan yang akan mendalilkannya di persidangan. Tapi tentu pandangan saya ini sangat bisa dipahami oleh seluruh rakyat. Amin. Karena sederhana. Dan yang tanda tangan nggak sah kok. Ya. Batal demi hukum. Betul. Iya kan? Jadi Pak Jokowi santai-santai saja, Pak. Kita cinta aja, Pak. Yang penting rakyat bahagia. Amin. Ya. Jadi pahlawan beliau nanti. Iya. Mudah-mudahan kita semua jadi pahlawan karena kita berani jujur. Nah, Tuhan suka kepada orang-orang yang jujur. Betapapun besar kesalahan kita, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu loh. Nah, kalau Pak Jokowi nekat menuruti para penjilat yang memberikan masukan salah, yaitu terserah Pak Jokowi kalau mau. Yang Anda hadapi ini fakta, kebenaran murni. Ya, tapi nggak ada rekayasa apapun, gitu loh. Oke. Terima kasih banyak nih, Bung Bambang Tri ya. Oke, saya mohon maaf kalau saya ngomongnya begini. Ya, Tapi intinya nanti saya ganti wawancarai Bapak bagaimana didai konspirasi itu, gitu loh. Iya. Karena saya kebetulan penggemarnya Ladidai, Pak. Wih. Ya loh. Biasa ini ketemu ini. Iya. Makanya Anda jadi dengar itu menjadi tertarik ya. Goyang pikiran saya. Bahkan saya hafal lagu tribute untuk Ladidai itu waktu meninggal. Dinyanyikan oleh Elton John. Iya. Judulnya Candle in the Wind. Nah, itu bait pertamanya, Pak. Saya ngutip sebentar ya, biar saya bisa nyanyi. Goodbye, England's rose, may you ever grow in our heart. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out our country and you whispered to those in pain. Jadi Ladidai itu hafal sampai akhir, tapi suara saya jelek gitu loh. Saya itu bagus kalau bernyanyi, tapi lebih bagus lagi kalau tidak. Oke, sekian Pak, jadi saya terima kasih sekali. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, begitulah pemirsa. Semoga apa yang diungkapkan Bung Bambang Tri ini bisa kita resapi dengan jernih tanpa prasangka kepada siapapun. Karena ini pengadilan belum berlangsung ya. Bisa aja nanti ternyata jangan ada trial by the press. Ya, kan. Apapun juga kan cuma Allah yang tahu akhirnya kayak apa ini. Kita nggak tahu nanti hasil, mudah-mudahan hakim jujur ya. Yang penting niat saya baik. Saya nggak punya niat jelek kepada siapapun termasuk Pak Jokowi. Gitu. Begitu pemirsa, kita berpisah untuk mungkin insya Allah kita bisa ketemu lagi. Entah dengan tema yang sama atau tema berbeda. Tapi kita nanti salam dulu Pak, salam kemerdekaan, merdeka itu penting. Oke, terima kasih. Jadi di akhirnya kita salam itu. Jadi Bapak salam, saya jawab salam, merdeka juga. Oke. Siap ya? Ya. Salam merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.